Shalom, jemaat Bali yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini kembali kita bertemu. Mungkin bisa jadi waktu pagi, siang, sore atau malam. Saya bersyukur hari ini kasih Tuhan yang luar biasa tetap menjaga setiap kehidupan kita. Sebagai penatua, sebagai pemimpin, saya ingin tetap mengingatkan jemaat, tetap sehat seutuhnya, khususnya masalah-masalah kerohanian kita. Di samping pikiran, perasaan kita, jiwa kita, dan tubuh kita yang mesti kita jaga. Yang kedua, saya ingin memastikan jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Bali, Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan, saudara tetap ada di rumah, ya, stay at home. Nah, saya ingin mengingatkan beberapa menit ini sebelum saya membahas tentang keluarga adalah DNA gereja mula-mula. Saya ulang. Keluarga adalah DNA gereja mula-mula. Apa yang ingin saya sampaikan? Apa yang saya ingatkan terus-menerus? Ingat bahwa Tuhan itu tetap merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Baik untuk jemaat, baik untuk komunitas, baik untuk keluarga, baik untuk pribadi. Yeremia mengatakan, Yeremia 29 ayat 10-11, rancangan penuh harapan, rancangan damai sejahtera, ya. Allah mereka-reka, Allah ingin memberikan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, pribadi, keluarga, jemaat lokal, bahkan kota, bahkan bangsa. Saya percaya Roma 8:28 hari-hari ini, masa pandemi COVID-19 ini semakin nyata bahwa Allah itu sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Saya katakan mengasihi Dia. Pastikan kehidupan kita, keluarga, komunitas adalah orang-orang yang mengasihi. Selain itu juga saya ingin mengingatkan, beberapa kali para penatua berkhotbah, Tuhan ingin mengembalikan kepada new normal life, ya, kehidupan normal yang baru. Walaupun sebenarnya para penatua, Pak Doni, Pak Petrus mengingatkan bukan baru, justru dikembalikan kehidupan yang normal sebenarnya sesuai dengan Alkitab. Saya sebut bukan hanya new normal life, tapi truth life, kehidupan yang sebenarnya, ya, kehidupan yang kebenaran sejati, kehidupan kebenaran sejati, yang hidup secara kebenaran sejati. Nah, dari mana kita bisa tahu? Beberapa waktu yang lalu kita banyak membahas di dalam kitab Kisah Rasul 2, 41-47. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang Kisah Rasul, memang pertama dimulai dari Yerusalem. Ketika di Yerusalem dianiaya, jemaatnya mulai pergi, bukan hanya Yerusalem, ke kota-kota lainnya di provinsi Yudea. Yerusalem adalah ibu kota Yudea. Mereka pergi ke Samaria, mereka pergi ke daerah-daerah lainnya, ke Antioquia dan sebagainya. Dan ketika mereka, gereja pertama Yerusalem dianiaya, mereka pergi ke mana-mana, keluar daerah Yudea, Samaria. Kalau kita membaca di Kisah Rasul 11, gereja di Antioquia, ketika mereka kan tidak perlu dianiaya, mereka tidak perlu dianiaya lagi. Mereka dengan sukarela pergi kemana-mana. Mereka melakukan pekerjaan misi kemana-mana. Bahkan mereka bisa menjangkau orang-orang non-Yahudi. Bahkan Antioquia memulai jemaat-jemaat lainnya dan membangun salah satu gereja berikutnya, Efesus, menjadi pusat misi di mana pekerjaan Allah dengan luar biasa. Sejarah mencatat. Dalam waktu 120 tahun katanya, mereka memberitakan firman Allah kemana saja yang mereka bisa menjangkau. Dalam 120 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana gereja seperti itu? Bagaimana gereja bisa dahsyat seperti itu? Apa sih resepnya? Ingat, Tuhan sudah berbicara beberapa bulan yang lalu. Intinya di mana? Rahasianya di mana? Di dalam Kisah Rasul 2, 41-47. Dikatakan di situ jemaat itu dikatakan bertekun. Ya. Mereka bertekun terus menerus. Alkitab mengatakan Kisah Rasul 2:41 tepatnya,
ada 4 hal yang mereka bertekun. Bertekun apa lagi? Pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti, dan bertekun di dalam doa. Nah, ini rahasianya. Nah, dalam proses itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tadi ingatkan bahwa Tuhan di dalam masa pandemi ini tidak merencanakan yang jahat. Mungkin manusia bisa berpikir jahat. Mungkin ada orang merencanakan dengan proses pandemi. Tapi saya percaya Tuhan tetap punya otoritas untuk mengembalikan kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa saya katakan Tuhan mengizinkan dan Tuhan punya rencana yang dahsyat? Karena apa? Di dalam proses pandemi ini ada hashtag yang di rumah saja. Berapa kali saya sudah sampaikan ini. Di dalam proses ini, kalau kita melihat gereja mula-mula dimulai dengan Yerusalem, itu sebenarnya adalah bukan awalnya dalam konteks Tuhan berbicara, bekerja dalam sebuah komunitas atau keluarga khususnya. Kalau kita lihat penyelamatan manusia, penyelamatan kita sebagai orang percaya hari ini sebagai orang Kristen dimulai dengan pemilihan orang Israel sebagai umat pilihan. Israel dipilih Allah kemudian menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kalau kita lihat polanya orang Israel, mereka belajar firman Allah, mereka mengerti firman Allah, itu dimulai di mana? Di Ulangan 6. Apa yang terjadi di Ulangan 6? Apa yang dilakukan? Keluarga itu dibangun untuk mereka taat melakukan firman Allah, melakukan 10 Taurat, 10 perintah Allah atau hukum Taurat, itu keluarga ayah yang bertanggung jawab. Seorang ayah harus bertanggung jawab mengajarkan istri dan anak-anaknya dan keluarganya mereka, keluarga besar, untuk mereka melakukan firman Allah. Jadi Ulangan 6, keluarga. Kalau kita melihat di Kisah Rasul 2, 41-47, peristiwa di Yerusalem, masih ada sinagoge. Mereka masih beribadah di situ. Tapi di situ dikatakan mereka juga beribadah di rumah Allah. Tetapi setelah penganiayaan besar, penganiayaan yang luar biasa, khususnya ketika zaman Kaisar Nero, kekristenan atau gereja kembali ke keluarga. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata gereja mula-mula itu kata gantinya adalah gereja keluarga, bukan di rumah. Beda. Gereja di dalam konteks keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan Jemaat Apollo yang dikasihi Tuhan khususnya di Bali, dengan baik-baik. Masa memasuki 5 bulan ini, saya percaya bahwa Tuhan pasti punya sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa berkaitan dengan kehidupan ayah, ibu, dan anak-anak. Atau mungkin di situ ada kakeknya, atau mungkin ada keponakan yang tinggal. Tapi Allah punya fokus yang luar biasa. Nah, saya beberapa hari yang lalu, hari Selasa, saya ditelepon seseorang, bukan hari Selasa, mungkin seminggu yang lalu. Dan hari Selasa saya diajak komunikasi melalui Zoom. Ternyata mereka adalah para pemimpin yang bergerak di dunia transformasi. Mereka berkata begini, salah satu pemimpin, transformasi itu sekarang memasuki 3 fase. Fase pertama dimulai dengan bahwa dunia bisa dirubah hidup sesuai dengan firman Allah. Dunia nih, jadi tidak ngomong daerah, tidak mau bicara tentang pasar atau Bali, tapi Indonesia, di seluruh dunia. Bicara dengan Asia, bicara dengan Australia, Amerika, Afrika, Eropa. Mereka berkata dimulai dengan pertama bisnis, sport, dan lain-lain. Fase kedua ada yang namanya A, B, C, D, E, F. Sampai G, ada 7 yang bisa dirubah. Tapi heran, hari-hari ini mereka mengatakan, pada dekade ini mereka berkata, semua gerakan-gerakan salah satu yang akan membuat berhasil jika mereka berorientasi kepada keluarga. Makanya tahun-tahun ini mereka akan memberi penguatan pada proses keluarga. Karena dimulai dari seorang ayah, kemudian dimulai dari keluarga, terus membangun masyarakat atau mungkin membangun gereja, sehingga terjadi perubahan secara utuh
sesuai dengan firman Allah, supaya kerajaan Allah dinyatakan. Keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, dari proses inilah saya ingin mengundang dua orang sahabat. Yang pertama adalah Pak Beni, yang kedua adalah Pak Paul. Pak Beni ini adalah Pak Beni Iskandar. Dia adalah salah satu pemimpin bank, ya, salah satu pemimpin bank. Nah, dia beristri Ibu Ayung atau Ibu Elizabeth, orang kenalnya Ibu Ayung. Dia punya dua anak, namanya Joy, sekarang sudah bekerja di Jakarta, dan Ethan yang baru lulus SMA. Yang menarik kesaksian mereka apa? Adalah Joy dan Ethan adalah orang yang menurut saya sangat luar biasa. Mereka mempunyai SIM setelah usia 17 tahun. Sebelum itu mereka bisa naik motor, tapi mereka tidak mau pakai motor karena mereka ingin memenuhi kelengkapan peraturan lalu lintas. Anak mengendarai motor butuh SIM C. Nah, perjuangan itu akan disampaikan oleh Pak Beni. Yang kedua, Pak Paul Sarapang, beristri Ibu Marija. Ya, Pak Paul ini adalah konselor, selain pemimpin dialog, dia konselor di Sekolah Tunas Bangsa Keseluruhan. Nah, dia akan berbicara tentang bagaimana proses kaitannya anak-anak dengan konteks orang tua. Nah, saya berharap ini bisa menolong proses apa yang sedang kita pelajari tentang keluarga adalah DNA Gereja Mula-Mula. Dan Yesus berkati. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Semua semoga dalam keadaan sehat semua. Saya mau membagikan sedikit pengalaman kami di dalam kami mendidik anak-anak kami, ya, khususnya di dalam hal ketaatan. Ya, contoh yang paling gampang sih di dalam ketaatan mengemudikan kendaraan dengan wajib dilengkapi dengan SIM. Ya, memang saya awalnya saya sendiri dimulai dari diri saya sendiri. Ya, saya waktu dulu juga tidak pernah mengemudikan kendaraan tanpa SIM. Nah, itu yang saya bagikan, saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ya, di saat mereka sudah mulai beranjak remaja, nah itu yang saya mulai mau tanamkan aturan yang paling simpel, ya aturan bagaimana kita mau takut akan Tuhan kalau hal-hal yang simpel aja kita nggak bisa. Nah, hal yang paling simpel yaitu mengendarai motor harus dengan SIM. Nah, kenapa mereka awalnya pada saat kasih tahu aturan ini, kenapa mereka juga bisa menerima aturan seperti ini? Ya terus terang ya, ini kembali lagi ke bagaimana hubungan kita di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga. Ya, saya menganggap rumah saya ini, rumah yang kami miliki ini, rumah itu sebagai satu, kalau bisa dikata itu sebagai sebuah training center. Ya, kalau di luar itu dunia nyata, kalau di dalam itu training center. Bagaimana kita menciptakan rumah yang bisa menjadi satu tempat training center dan juga satu tempat yang bisa menjadi sebuah tempat yang nyaman, istilahnya nyaman dalam arti apalagi dalam kondisi saat ini ya, di mana orang-orang mulai stay at home. Ya, bagaimana orang bisa stay at home kalau rumahnya sendiri nggak nyaman? Nah, itu yang harus kita kembalikan dulu, jadi menjadi kembali ke rumah. Jadi mereka merindukan untuk ke rumah. Nah, dalam bicara tentang ke rumah, itu kita juga bicara tentang apa yang membuat mereka merasa nyaman di rumah. Hal-hal apa? Nah, kalau kita sudah anak-anak sudah, keluarga sudah merasa nyaman di rumah ini, saya mudah untuk menanamkan satu nilai-nilai pada mereka. Ya, contohnya ya dalam ketaatan SIM. Pada saat saya melontarkan aturan mengendarai kendaraan harus dengan memiliki SIM. Kalau belum punya SIM, jangan coba-coba. Nah, mereka itu bisa menerima. Karena apa? Ya karena di rumahnya itu pusat pembelajarannya. Ya, jadi pada saat saya bercerita dulu zamannya Papa juga mengendarai motor juga harus pakai SIM. Nah, apapun akibatnya ya harus kita. Nah,
Dengan adanya ketentuan ini, kami, saya dan istri sudah komitmen. Harga yang harus kita bayar pertama, jemput kemanapun, ya. Dan anak-anak juga berani, saya tantang, kamu berani nggak maksudnya diketawain teman-teman atau siapapun. Kalau saat kamu berani, kamu siap, kita komitmen sama-sama kita jalankan komitmen ini. Kalau misalnya dia nggak berani atau takut malu, ya udah jangan bicara tentang ketaatan memiliki SIM. Tapi mereka ternyata siap, ya udah. Jadi proyek yang pertama, saya mendidik anak saya yang pertama, Joey. Ya, meskipun dia badannya udah besar, sebenarnya udah layak naik motor, tapi karena umur belum mencapai 17, tetap kami syaratkan harus punya SIM. Ya. Pagi-pagi dia olahraga, kami antar. Istri belum bangun, saya antar. Siang kalau dia minta jemput, saya jemput. Kalau misalnya udah berhalangan, istri juga kebetulan nggak bisa berhalangan, saya tantang dia untuk tunda 1 jam, 2 jam tunggu di gereja. Nanti pasti dijemput. Nah, ya saya dengan minta izin di kantor, saya hari sebentar, saya antar dia pulang. Nah itu yang terus kami jalanin selama anak-anak ini sampai mencapai umur 17. Begitu mereka mencapai 17, baru saya izinkan buat SIM. Nah, sama itu, anak pertama berhasil, anak yang kedua, Ethan, melihat dari keberhasilan kami mendidik kakaknya. Jadi itu yang kami ajarkan, kami didik mereka seperti itu. Kalau tidak ada SIM, jangan coba-coba bawa kendaraan. Nah, akhirnya dampaknya seperti apa? Anak-anak itu jadi taat juga kelengkapan kendaraan. Kayak saya mau keluar ke warung aja nggak pakai helmnya, dia tanya, "Pak, kok nggak pakai helm?" Nah ya udah, akhirnya dia bisa mengingatkan otomatis. Jadi otomatis ke warung pun saya pakai helm, meskipun dekat. Nah itu yang saya dapatkan seperti itu. Kira-kira itu yang saya bisa bagikan. Ya. Ya, shalom. Saya kan menyaksikan bagaimana kondisi anak yang saya temui, khususnya di sekolah atau di tempat-tempat yang lain, hubungannya dengan orang tua. Dan saya melihat bahwa relasi yang sehat antara orang tua, khususnya ayah dengan anak itu, sangat membuat anak ini merasa nyaman. Dia merasa aman untuk dia berelasi dengan baik. Dia bisa taat kepada peraturan-peraturan yang ada, bahkan dia merasa aman untuk bisa belajar dengan baik. Dan saya melihat bahwa anak itu belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Saya tahu bahwa salah satu sumber kecemasan anak, sumber ketakutan anak, itu adalah dia mempelajari apa yang dilakukan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya berelasi terhadap anak tersebut. Ada orang tua yang kasar, yang kritik selalu kepada anaknya. Nah, anak ini akan muncul dengan anak yang membangkang, ya. Dia sulit untuk percaya diri dan lain sebagainya. Tetapi orang tua yang punya relasi yang baik, anak ini akan mempelajari hal-hal yang baik daripada orang tuanya. Ada orang tua yang mungkin menghadapi stres, kecemasan, ya panik dan lain sebagainya. Tetapi orang tua yang tenang menghadapi masalah kehidupannya, anak akan mempelajari dan dia akan melihat bagaimana orang tuanya menghadapi masalah. Dan anak juga ini akan merasa aman dalam menghadapi masalah, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, maupun bersama dengan teman-temannya. Anak juga belajar bagaimana hubungan relasi antara papa dan mamanya. Kalau papa dan mama hubungannya baik, relasinya baik, maka anak itu akan merasa aman dalam berelasi dengan teman-temannya, dengan guru dan lain sebagainya. Tapi pada saat ayah dan ibunya konflik terus-menerus, apalagi di depan anaknya, anak itu akan mengatakan, "Saya bingung, saya mau ikut siapa? Ikut papa atau ikut mama?" Dia akan merasa tidak tenang, ada kecemasan, ada ketakutan di dalam kehidupannya. Apa yang akan terjadi di hari yang akan datang? Mungkin awalnya dia akan sulit untuk memutuskan, kurang percaya diri. Tapi kalau kecemasan itu akan bertambah berat, maka anak tidak bisa ngapa-ngapain. Dia sulit mengambil keputusan, dia sulit melakukan apa saja, tidak bisa belajar, di sekolah pun dia suka termenung dan lain sebagainya. Jadi saya mau katakan bahwa ada hubungan pola asuh dari orang tua, pola relasi dari ayah dan ibu
itu akan sangat mempengaruhi anak tersebut. Bagaimana ayah dan ibu mengasihi anaknya tanpa syarat, bagaimana dia membangun nilai-nilai kepada anaknya, bagaimana dia menerapkan, meneguhkan potensi anak-anaknya, dan identitas anak itu terbangun, maka anak ini akan merasa aman. Dia akan staf dengan kehidupannya, mampu menghadapi kehidupan yang lebih baik, nyaman untuk belajar di sekolah, dan nilai akademiknya juga akan lebih baik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan antara hubungan orang tua, bagaimana relasi orang tua, komunikasi orang tua itu sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak tersebut. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa yang saya alami di keluarga saya, bersama dengan anak-anak saya, bersama dengan keluarga saya. Saudara-saudara, dalam masa pandemi ini, dalam masa COVID atau masa kesulitan yang kita hadapi bersama ini, saya melihat bahwa kadang-kadang kita minta kepada Tuhan sehingga kesulitan ini diambil dari kehidupan kita. Masalah ini segera hilang dari kehidupan kita. Tapi saya melihat bahwa Tuhan tidak mengambil langsung kesulitan itu karena Dia mau kehadiran Tuhan itu dirasakan oleh jemaatnya, dirasakan oleh orang-orang percaya. Nah, itu yang saya alami. Saudara-saudara, dalam masa kondisi pandemi COVID ini, saya merasa bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu sangat dekat. Ya, saya lebih mengenal, lebih merasakan kehadiran Tuhan, dan saya percaya itu juga yang diinginkan oleh anak-anak. Ya, di dalam kondisi kesulitan ini, saya percaya bahwa anak-anak saya merasa lebih nyaman karena saya hadir di situ. Bukan hadir tapi saya sibuk dengan kesibukan saya sendiri, tetapi saya hadir memberikan kehidupan saya, bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak saya. Saya percaya bahwa anak-anak lebih membutuhkan kehadiran ayahnya, kehadiran orang tuanya, dibanding hadiah atau pemberian yang diberikan oleh orang tuanya. Dan nilai-nilai ini juga yang ingin dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dia tidak ambil langsung kesulitan, tapi Dia mau supaya kita merasakan hadiran Tuhan, pribadi Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, di dalam masa pandemi ini, hubungan saya dengan anak itu lebih baik, lebih dekat. Karena apa? Kami lebih banyak untuk bersama-sama berkomunikasi. Ya, mungkin kondisi kami yang dulu waktu masa normal jarang di rumah, anak-anak juga di sekolah, malam sudah pulang bersama-sama di rumah tapi capek, akhirnya komunikasi ini kurang banyak intensitasnya. Dengan masa ini, dengan masa pandemi ini, komunikasi saya dengan anak-anak itu lebih intens, lebih banyak, sehingga kami bisa lebih dekat. Nah, yang kami juga alami, yang kami lakukan di dalam masa pandemi ini adalah bagaimana kami setiap malam menjadwalkan bahwa ada ibadah bersama, mesbah keluarga sebelum kami tidur. Ya, di dalam sebelum kami tidur kami kumpul bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Kemudian kami baca Alkitab bersama-sama secara bergiliran. Kemudian saya menyampaikan firman-firman sehubungan dengan firman yang kami baca itu, dan saya melihat di situ ada interaksi antara saya dengan anak-anak. Dalam kondisi itu saya bisa memberikan nilai-nilai, meneguhkan lagi nilai-nilai yang kami sudah sepakati bersama. Kemudian saya bisa menerapkan identitas kepada mereka, saya bisa memberikan afirmasi potensi kepada mereka. Jadi mereka merasa aman karena apa? Ada kasih dari orang tuanya. Dikala kami berdoa bersama, membaca firman dan memuji bersama-sama, kami rasakan kami lebih dekat, ya, bersama istri dan bersama dengan anak-anak. Dan saya melihat dengan kondisi ini hubungan kami bisa lebih nyaman, bisa lebih baik. Ya, komunikasi, kedekatan kami itu lebih hangat, lebih dekat lagi. Kami bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya dengan istri, hubungan saya dengan istri juga semakin dekat dan mempengaruhi pada anak-anak saya. Dan saya melihat dua orang putri kerap. Mereka semakin dekat satu dengan yang lain. Dan saya percaya kondisi pandemi, kesulitan yang diizinkan Tuhan saat ini, ada hal yang terbaik, ada maksud Tuhan di dalamnya, membuat keluarga bisa semakin dekat satu dengan yang lain, bisa semakin membangun satu dengan yang lain. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, khususnya yang ada dalam keluarga.
Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita barusan saja mendengar kesaksian Pak Beni dan Pak Paul. Bagaimana sebagai ayah, sebagai suami, pemimpin keluarga, mereka membawa keluarga mereka dalam pola yang Allah mau. Yang saya sebut adalah pola gereja yang sebenarnya. Jadi keluarga adalah DNA dari gereja mula-mula. Nah, ayah ternyata di situ berfungsi sebagai sentral yang sangat penting untuk istri dan anak-anak. Dia menjadi teladan Kristus yang hidup di dalam keluarga. Nah, saya percaya di rumah saja itu berbicara tentang keluarga. Makanya saya mengaitkan dari bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti, dan berdoa. Ayah mestinya memberi proses, memberikan hal ini terjadi di keluarga kita di dalam masa-masa pandemi ini. Karena kita ingat, sebentar lagi kita akan mengalami namanya pandemi second wave, gelombang kedua. Sekarang ekonomi sudah dibuka. Saya dengar beberapa daerah di Bali mulai angka-angka tertular COVID mulai naik. Jadi ini kita mesti hati-hati. Nah, bisa lockdown pada ya saya bukan nabi, jadi saya nggak tahu. Tapi kita mesti menyiapkan. Nah, saya ingin mengaitkan proses ini dengan kopi yang dulu kita sering belajar. Hampir 2-3 tahun kita belajar. 4 bertekun dengan proses kopi. Nah, kita ingat kopi diambil dari salah satu ayatnya adalah Matius 17 ayat 5. Dikatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Kata kopi dari situ. K, bicara dengan kasih, otoritas moral. P, tentang potensi dan identitas. Nah, saya ingin mengaitkan proses ini. Di dalam masa-masa ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, kalau saudara ada di sebuah keluarga, kecuali yang teman-teman di sini single atau kos ya, tapi di luar itu, saudara bisa melakukan proses. Ini waktu yang tepat untuk kita mempraktekkan kasih. Ini yang waktu yang tepat, kasih tanpa menuntut, kasih satu arah. Ini yang memberikan proses penguatan ketika masa pandemi yang lalu sebenarnya kita punya kesempatan yang luar biasa praktek kasih. Pak Paul memberi kesaksian justru dalam hari-hari ini semakin dekat, relasinya semakin dekat. Kasih itu berbicara tentang bagaimana salib Kristus dinyatakan di tengah-tengah kita. Kalau saudara akan peka dengan 4 bertekun, kasih berkaitan dengan proses mereka memecahkan roti. Memecahkan roti itu berbicara mengenang kasih Kristus. Jadi kopi ini berkaitan dengan 4 hal ini. Nah, saya ingin mendorong, mari ayah ibu gunakan proses ini menjadi pembelajaran untuk kita mengajar anak-anak kita punya prinsip hidup kasih dengan cara hidup berani menghadapi salib, ya, berani menghadapi berkorban demi Tuhan. Nah, yang kedua, kita bicara tentang otoritas moral. Ini waktu yang paling tepat ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, berinteraksi dengan keluarga kita, berinteraksi dengan teman-teman kita. Kalau itu keluarga nggak bisa, teman-teman ada yang di kos, ya. Saudara, ini waktu yang tepat untuk kita mempraktekkan otoritas Allah. Otoritas Allah itu apa sih? Di dalam pembelajaran kita pembapaan, otoritas itu hanya didapatkan ketika kita tunduk kepada otoritas. Otoritas kita tunduk dalam otoritas, kita punya otoritas. Dan ketika kita punya otoritas, kita tahu apa yang menjadi maksud Allah dalam kehidupan kita. Ya, kata akhirnya visi misi. Tapi mulai dengan kata tunduk atau taat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ajar setiap kita untuk kita tunduk pada otoritas. Hari-hari ini saya ingin mengingatkan, second wave akan muncul. Gelombang kedua tentang pandemi akan muncul. Mari Bapak Ibu melakukan proses ini. Setiap kita pakai masker. Saya selalu ingatkan di mana-mana, saya khotbah nggak bisa pakai masker. Tadi waktu Pak Paul sharing, saya ada di depannya Pak Paul, saya pakai masker. Pak Paul nggak pakai. Saya memastikan setiap kita punya hand sanitizer. Kita cuci tangan. Kita menjadi social distancing. Ketika tadi kami menyiapkan khotbah ini pun kami menjaga social distancing. Saya mengingatkan teman-teman dimanapun juga pakai masker. Pak Beta, saya lagi counseling. Pak Beta, saya lagi pemuritan. Saya ingin beritahu, saya memakai masker. Nah, saya ingin mengingatkan hari-hari ini kita mesti betul-betul menjaga
nilai-nilai keluarga harus dibangun. Betul, untuk proses ini. Kita tunduk pada pemerintah. Kita tunduk kepada taat hal-hal yang kecil. Selain kita tunduk hal-hal tentang firman Allah. Misalnya jangan membunuh, jangan berzina, mengasihi, dan sebagainya. Itu bagus. Nah, ketika kita melakukan proses otoritas ini, kita punya otoritas, Bapak Ibu. Kita punya otoritas. Bapak-bapak, dengar baik-baik. Kalau engkau tidak bisa tunduk dengan peraturan pemerintah, engkau nggak bisa tunduk dengan proses-proses firman Allah, engkau tidak bisa tunduk dengan atasanmu, engkau tidak bisa tunduk dengan situasi yang hari-hari sedang mengajar, engkau sulit mengajarkan tentang otoritas. Kenapa ada seorang anak tidak bisa tunduk? Karena ayahnya tidak bisa tunduk, mamahnya tidak bisa tunduk. Mereka akan melihat prosesnya. Nah, yang berikutnya kita berbicara tentang identitas. Identitas berbicara tentang ada dua hal penting. Berbicara tentang nilai-nilai keluarga. Pak Paul mengingatkan kita, Benny mengingatkan kita, Pak Benny, tentang nilai-nilai. Bagaimana Benny berani membayar harganya untuk supaya anaknya naik motor, punya SIM setelah usia 17 tahun. Itu barang langka. Setahu saya di Abolos cuma mereka berdua nih. Serius. Nah, saya ingin mengingatkan proses ini. Perlu proses nilai. Hari-hari ini saya dengan anak-anak saya, Besalia, Elizabeth, dan Elena berbicara banyak tentang proses nilai. Kita sharing tentang nilai-nilai kehidupan kita. Kita membahas sesuatu, kita kaitkan dengan nilai-nilai. Nilai-nilai keluarga kami adalah tentang keterbukaan, tentang integritas. Firman Allah menjadi proses yang penting. Keluarga menjadi proses yang penting. Pelayanan menjadi hal-hal yang kita utamakan. Apapun yang kita lakukan konteksnya pelayanan. Nah, Bapak Ibu, mari kita bangun proses ini di tengah-tengah. Ayah, mari kita bangun nilai-nilai. Bapak Ibu, bagaimana anak kita ketahuan anak kita ini taat firman Tuhan? Bagaimana anak kita, bagus sih saat teduh, bagus mereka melayani. Ketika mereka mempunyai nilai. Ingat, nilai di dunia hari ini adalah egoisme. Nilai di dunia hari ini adalah ketidakjujuran. Nilai di dunia hari ini adalah siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, dia menindas. Tapi tidak. Nilai kerajaan Allah berbeda. Nilai keluarga kita berbeda. Nah, saya ingin mengingatkan pada setiap kita, mari bangun nilai-nilai. Dan yang nilai, ketika kita mengajar anak kita tentang identitas, kita mendapatkan nilai. Yang kedua, kita mendapatkan yang namanya adalah table of support. Kita menolong anak-anak kita mempunyai orang-orang yang mementor mereka. Kita punya teman-teman atau kita memilih anak-anak kita, teman-teman yang bisa mendukung kerohanian anak kita supaya bisa mencapai visi Allah, bisa mencapai atau tunduk pada otoritas, supaya bisa melakukan prinsip hidup salib. Pertanyaan saya, apakah masa-masa yang lalu kita gunakan untuk kita berbicara table of support? 2 bulan awal ketika pandemi, apakah kita lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih punya kesempatan. Gunakan proses kita, namanya di sekolah PJJ, pembelajaran jarak jauh, work from home, menjadi proses untuk kita kembali pada proses keluarga lebih serius, dikaitkan dengan kopi. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita membangun table of support, kita sedang membangun persekutuan hidup anak kita. Bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan. Nah, ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk keluarga kita. Saya meminta para orang tua membuat proses yang sangat penting untuk kita evaluasi, khususnya anak-anak kita remaja. Usia di bawah 12 tahun, anak-anak akan bersama orang tua karena proses kebutuhan. Itu secara proses pertumbuhan usia itu menjadi proses yang harus, yang terpaksa anak-anak ikut orang tua. Tapi anak-anak 13 sampai 18 sampai 21 khususnya, anak-anak remaja, anak-anak menjelang dewasa, ini mereka punya proses, punya peer. Nah, masa pandemi menjadi masa yang sulit tentunya. Tapi saya ingin beritahu, saya mau berjujur dengan Bapak Ibu. Kalau anakmu tidak bisa tinggal di rumah, saya ingin beritahu, jujur, jemaat yang sudah 2-3 tahun diajar pembapaan, engkau punya problem besar dengan anakmu. Kalau anakmu tidak bisa dengar-dengaran engkau punya problem besar, ayah dan ibu. Nah, saya ingin mengingatkan proses kita. Dengar, belum tentu anak yang kelihatan baik di rumah, baik di luar. Belum tentu anak yang mungkin memberontak itu betul-betul memberontak, bro. Tapi yang ini saya katakan, tahukah kita kondisi anak-anak kita? Waktu-waktu saya dengan Elizabeth dan Besalia dan Eliana menjadi waktu yang sangat baik selama 4-5 bulan ini.
Kami punya waktu persekutuan yang luar biasa, interaksi yang luar biasa. Kami gunakan waktu-waktu kami tidak kemana-mana. Saya ingat anak saya Besalial hanya pergi ketika dengan saya, karena dia harus dengan saya perginya. Dengan situasi dia adik-adik, saya temenin dia lari, saya ngobrol. Hampir setiap minggu itu 5-6 kali kami lari. Anak saya Elizabeth, setahu saya, seingat saya dia pergi hanya beberapa kali selama 6 bulan ini. Ke dokter 2 kali, terpaksa dia ke dokter, nginep di rumah sakit. Kemudian dia pergi ke waktu itu dia harus istilahnya vaksin untuk kanker serviks. Terus kemudian dia pergi beli makanan, saya antar sekali, dan kami pergi cari barang untuk dia sekali. Terus tahu saya tidak lebih dari 6 kali. Tapi kami bisa melihat bagaimana kita membangun proses yang baik. Nah, saya ingin mengingatkan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia mengajarkan bahwa anak-anak kita usia 18, 21 tahun sampai 25 tahun adalah menjadi proses penyebar pandemi virus yang terbesar. Italia sudah banyak belajar tentang hal ini. Amerika juga banyak belajar tentang hal ini. Saya bertemu dengan beberapa dokter mengingatkan proses ini. Nah, saya ingin mengatakan, coba mari kita pikirkan baik-baik. Bukan hanya remaja kita, tapi setiap kita mesti menjaga proses ini. Social distancing, masker, hand sanitizer, dan protokol-protokol kesehatan harus kita betul-betul jaga. Ini menjadi nilai kita, nilai jemaat untuk kita bisa melakukan prosesnya. Yang terakhir, tentang pengembangan potensi. Bapak Ibu, setiap proses kehidupan kita, saya bisa simpulkan, harus ada menghasilkan 3. Ketaatan anak-anak kita, supaya dia mendapatkan panggilan dalam hidup dia. Visi-misi hidup dia. Yang kedua, kalau kita belajar tentang pembapaan, mendapatkan value. Value diajarkan di keluarga, bersama-sama. Diajar terus. Ini masa yang baik. Setiap malam kami bicara tentang value. Kita ceritakan tentang value. Yang ketiga, berbicara tentang bagaimana anak-anak kita punya table of support, punya mentor, punya orang-orang yang dibina, dia punya sahabat-sahabat. Saya mempercayai ketika kita, anak-anak kita bisa mendapatkan proses potensi yang berkembang. Caranya bagaimana? Pertanyaannya. Alkitab mengatakan Kisah Rasul 2, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam mencakar roti, bertekun memikirkan proses salib. Yang keempat, bertekun dalam doa. Pengembangan potensi hanya bisa dilakukan dengan mulai bapaknya berdoa, mamahnya berdoa. Setiap kita saling mendoakan. Doakan mereka. Tidak ada hari yang tanpa saya mendoakan istri dan anak-anak saya. Tidak ada hari-hari yang saya doakan orang-orang yang di atas saya, otoritas saya. Saya selalu berdoa untuk mereka setiap hari. Berdoa secara pribadi dan berdoa bersama-sama mereka, menumpang tangan buat mereka. Kenapa? Karena saya percaya 4 hal ini membuat dunia berubah. 4 hal bertekun ini membuat dunia mengalami transformasi. Dari mulai di Yerusalem, dimulai dengan Antioquia, Efesus, mereka membangun gereja, khususnya pada zaman pemerintahan Kaisar Nero, gereja menjadi gereja keluarga. Dalam waktu 120 tahun, jemaat memberikan proses yang luar biasa. Transformasi terjadi. Sampai hari ini tidak pernah ada gereja kekuatan demikian luar biasa. Bahkan saya bersyukur beberapa hari yang lalu saya diajak diskusi, kesimpulan cuma satu. Transformasi yang sedang kita pikirkan, dunia sedang pikirkan, hanya bisa mulai dari keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum Bapak Ibu kita berdoa bersama, saya ingin mengingatkan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Sebagian daripada ayah ibu memimpin, ayah memimpin, keluarga memimpin untuk berdiskusi bersama apa yang kita bisa lakukan sebagai keluarga atau ibadah di rumah. Tuhan Yesus, kami serahkan pembicaraan kami hari ini, sharing kami hari ini, kiranya Tuhan memimpin pembicaraan kami. Kiranya Tuhan memimpin apa yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan membawa kami menjadi pelaku-pelaku, bukan hanya pendengar. Supaya kami disebut orang bijaksana, supaya kami disebut orang yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap anak-anakmu, khususnya jemaat di Apaloh Bali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.